menjelaskan tentang pernikahan, terutama ketika kita akan melaksanakan khitbah. Dan alhamdulillah penjelasan khitbah kita sudah selesai. Kita akan melanjutkan tentang hukum melihat seorang lelaki kepada seorang perempuan. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Fi bayanin nadril muharrami, di dalam menjelaskan tentang melihat ya wanita yang diharamkan, wal jaizi, dan yang boleh, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Selain itu maksudnya. Maka itu ini akan kita bahas tentang bagaimana hukumnya seorang lelaki itu melihat seorang perempuan, atau bagaimana hukumnya perempuan melihat seorang lelaki, baik itu mahramnya sendiri maupun yang bukan. Di sini nanti ada yang boleh, yang jawaz, ada yang makruh, dan bahkan ada yang haram. Itu mohon disimak. Yahrumu haram, yahrumu haram ala rajuli, atas seorang laki-laki, walau syaikhun iman, sekalipun ada siapa laki-laki itu termasuk orang yang sudah tua renta, ya tua renta. Artinya bahwa haram bagi seorang lelaki walaupun lelaki itu sudah usia sangat tua. Katakanlah lelaki itu sudah pada tingkatan mau pikun lah, ya, bahwa haramnya melihat baik lelaki muda maupun seorang lelaki yang sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Haramnya itu bagaimana? Yaitu ta'ammudu nadri syai'in. Jadi haramnya di sini itu adalah ta'ammudu nadri syai'in, ta'ammudu nadri syai'in, bersengaja melihat terhadap sesuatu. Jadi ini persoalannya karena sengaja. Mim badani ajnabiyatin, dari badannya wanita lain. Saya ulangi lagi bahwa haram bagi lelaki, sekalipun lelaki itu sudah, sekalipun seorang lelaki itu sudah kakek-kakek, bahkan disebutkan di sini adalah syaikhun iman. Jadi syaikhun iman itu ada yang memaknai pikun. Pikun itu artinya kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Kesadarannya itu ketika melihat ada wanita cantik, molek, itu sadar itu. Itu kalau ada seorang lelaki, sekalipun itu sudah kakek-kakek tua renta atau bahkan pikun, ya, sengaja melihat daripada badan wanita lain, hurratin, wanita itu keberadaannya sebagai wanita yang merdeka, au amatin, atau budak, hamba saya, di mana wanita itu balawat, telah sampai siapa ajnabiyah, wanita lain itu sampai hadan, kepada batas ustaha yang bisa menarik, ya, fihi, di dalam natur tadi,
Artinya yang dimaksudkan di sini adalah wanita-wanita baik Qurrah maupun Amat itu memang sudah dinyatakan sudah sampai batas. Artinya bukan bayi lah, bukan bayi. Tapi wanita yang sudah balaghah, sudah sampai siapa wanita haddan, yaitu batas usaha yang mengandung atau mengundang terhadap syahwat fihi, yaitu kepada si lelaki tadi. Ya, jadi sekiranya anak kecil, bayi yang belum sampai usia batas, ya usia batas mengundang syahwat, ya tentu nggak apa-apa ini kalau melihat mafhum mukhalafahnya. Tetapi kalau melihat seorang wanita, lelaki, muda maupun tua, renta atau bahkan pikun, sengaja melihat badannya perempuan, baik itu merdeka maupun hamba saya, di mana wanita itu sudah sampai kepada usia, maksudnya ya sampai kepada balawat haddan, kepada batas tustaha yang mengundang, yaitu syahwat fihi, yaitu pada rojul tentunya itu. Ya kalau sudah batasnya memang wanita itu mampu mengundang, jadi batasnya itu di mana wanita itu bisa mengundang, itu batasnya. Loh kalau gitu ini menjadi persoalan. Ya, kalau dilihat dari satu kerangka kata ini, bahwa wanita ajnabiyah itu wanita yang dimana balaghot sampai siapa wanita itu haddan, batasnya itu dimana tustaha yang mampu mengundang fihi, terhadap si lelaki tadi. Tuh, kalau begitu kan tanpa batas. Oh iya, kalau ini menjadi pertimbangan, tentu walaupun anak kecil, tetapi kalau membawa syahwat kan akhirnya juga haram melihat itu, karena batasnya adalah di mana wanita itu mampu mengundang, loh, mampu mengundang batasnya itu, ya. Tetapi tentu batas yang mampu mengundang itu pasti juga tidak semua wanita atau tidak semua perempuan. Biasanya perempuan yang sudah mulai tumbuh berkembang, ya, yang menggiurkan, yang menarik itu. Kalau masih bayi saya kira ya itu maniak banget, itu berpenyakit, itu orang itu sakit jiwanya itu. Tetapi kok andaikan ada seperti itu, jadi kok ada orang lelaki melihat anak kecil, bayi kok ya sampai batas di mana dengan melihat anak bayi kok bisa membuat dia bernafsu, mengundang nafsu, tentu ini juga haram bagi lelaki itu. Tetapi ini pada umumnya gitu loh ya. Ya, fikih itu kan juga dilihat dipertimbangkan secara amianya kan. Kalau memang terjadi seperti itu kan berarti ini orang sakit. Nah, makanya di sini sangat luar biasa kata-katanya, balaghot haddan tustaha fihi. Di mana wanita lain itu ya memang sengaja dilihat oleh lelaki tadi, baik lelaki itu muda maupun tua renta sampai bahkan tipikun, sengaja melihat wanita lain, badan wanita lain, baik merdeka maupun hamba saya, ternyata dan wanita itu sudah sampai kepada batas balaghot, sampai siapa ajnabiyah, wanita lain sampai haddan, kepada batas tustaha yang mampu mengundang fihi, kepada lelaki. Tapi biasanya yang mampu mengundang syahwatnya lelaki itu biasanya pada usia-usia sudah balik wanita itu.
Ya, kalau masih usia bayi itu saya kira belum. Tetapi kalau memang ada anak bayi ternyata seketika seorang lelaki tadi, baik lelaki yang muda maupun tua, ternyata sudah menarik dan menggugah birahi syahwatnya, maka melihat kepada bayi pun itu akhirnya haram. Tetapi ini pada umumnya lah, pada adatnya lah, bahwa wanita yang menarik itu biasanya wanita yang sudah terbentuk bodinya. Walau syauha'a sekalipun bahwa wanita ini jelek rupanya, au ajuzan atau tua, ya. Jadi tidak pandang bulu ini ternyata, sekalipun wanita itu rupanya jelek atau sudah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi ternyata mampu mengundang syahwat, maka melihat wanita-wanita syauha yang jelek rupa maupun yang sudah nenek-nenek itu, maka haram hukumnya seorang lelaki melihat ya yang bisa mengundang syahwat, sekalipun itu bahwa wanita itu jelek rupanya atau wanita itu sudah nenek-nenek. Wa aksuhu, dan adapun kebalikannya lelaki, begitu juga. Itu tadi yang lelaki, begitu juga sebaliknya terhadap lelaki. Siapa? Perempuan. Jadi haram juga kepada perempuan, sekalipun perempuan itu sudah nenek-nenek, sengaja melihat sesuatu dari badannya lelaki, baik lelaki itu merdeka atau budak, yang mana ketika melihat itu mampu mengundang syahwatnya si perempuan, maka juga haram seperti itu. Khilafan, berbeda, lil Hawi, bagi Imam Hawi, Rafi'i, seperti Imam Rafi'i. Artinya lain halnya menurut pendapatnya kitab Al-Hawi. Jadi Al-Hawi ini memang bukan nama mu'alifnya, Hawi itu kitabnya kayaknya. Jadi namanya kitabnya adalah Al-Hawi Al-Kabir, di mana karyanya pengarangnya adalah seorang imam yang bernama Imam Mawardi. Cuma biar mudah aja, khilafan, berbeda. Lil Hawi, menurut pendapatnya yaitu Imam Mawardi yang ada di dalam kitab beliau Al-Hawil Kabir, ya. Karofi'i, sebagaimana juga pendapatnya Imam Rafi'i. Wa inna dhoro, ini jika melihat seorang laki-laki biwi syahwatin, sekalipun tanpa syahwat, au ma'amil fitnati, atau bersamaan, ya, atau disertai rasa aman dari fitnah alal mu'tamadi, menurut yaitu kaul yang paling mu'tamad. Artinya tidak harus menunggu, gitu. Artinya berbeda. Ini tadi itu pada umumnya masyhurnya ulama itu haramnya seorang lelaki baik muda maupun tua dengan sengaja melihat wanita lain, haramnya itu karena ilatnya itu karena tustaha namanya. Ilatnya itu tustaha itu hanya mengundang syahwat. Logika baliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau tidak mengandung syahwat maka tidak apa-apa. Itu kebanyakan ulama, mayoritas seperti itu. Dalam hal ini atau sebaliknya tadi, perempuan juga haram melihat seorang lelaki, baik itu perempuan masih muda maupun sudah nenek-nenek. Sekiranya dia sengaja melihat lelaki kemudian menimbulkan syahwat, maka juga haram. Dalam kaitan ini sudah umum lah, kemaksiatannya itu, maksiatnya itu karena mengundang syahwat. Dan yang luar biasa ini pendapatnya siapa? Imam Hawi dan Imam Rafi'i.
Sangat berbeda ini, tidak pada umum lah, nggak umum lah istilahnya. Bagi kita tidak umum. Sebab kalau ini dipraktekkan seperti pendapatnya Imam Mawardi dan Imam Ar-Rafi'i yang dijelaskan di dalam kitab Al-Hawil Kabir, Imam Mawardi beliau mengatakan bahwa wa inna dzara bi ghairi syahwatin au ma'abnil fitnati 'alal mu'tamad, ya, bahwa wa inna dzara sekalipun melihat, wa inna dzara dan sekalipun melihat atau walaupun melihat bi ghairi syahwatin dengan tanpa syahwat au ma'a amnil fitnati atau disertai rasa aman dari fitnah, au ma'a amnil fitnati, katanya Imam Mawardi dan Karafi itu bahwa sekalipun nggak bersyahwat melihatnya itu tetap haram. Nah, ini disitulah fikih itu selalu menawarkan perbedaan. Kalau saya lebih condong ya selama tidak mengundang syahwat, ya agak berat memang di dalam kehidupan yang semakin masih pergaulan sekarang ini. Masya Allah sulit kayaknya kalau menggunakan atau mengeterapkan pendapatnya Imam Mawardi dan Imam Rafi'i. La fi nahwi imra'at, la fi nahwi mir'atin, la tidak haram, melihat ini tidak haram, tidak haram memandang atau melihat pada wanita fi nahwi mir'atin, semisal melalui mir'ah, semisal melalui cermin. Jadi beda ya memandang secara live, memandang wanita dengan secara langsung dengan memandang melalui kaca. Atau bahasa sekarangnya mungkin kita sering lihat TV, lihat YouTube, berarti itu tidak apa-apa. Tapi tentu batas-batasannya ya selama tidak mengundang syahwat, ya. Ini untuk bukan mengkater ya, untuk mengimbangi pendapat yang sangat berat loh, yang sangat berat pendapatnya Imam Mawardi di dalam kitab Hawil Kabir dan Imam Rafi'i, di mana nggak usah syahwat pun, melihat wanita tanpa syahwat pun sekalipun itu aman dari fitnah tetap nggak boleh. Nah, dalam kaitannya ini ditafsir kemudian tapi tidak haram, la fi nahwi mir'atin, la tidak haram fi nahwi mir'atin, yaitu di dalam semisal, yaitu cermin, melihat melalui cermin. Karena sebagaimana Afta telah memberikan fatwa bi akan ma wahidin, yaitu tidak satu orang, tidak satu ulama. Artinya pendapat ini disepakati oleh hampir kebanyakan ulama, bahwa melihat wanita melalui cermin, melalui kaca, melalui televisi, melalui YouTube, ya, bahwa melihat dengan melalui memandang dengan menggunakan alat seperti cermin, ya, atau kaca atau seperti televisi itu, maka itu tidak dikategorikan hukumnya haram. Dan fatwa ini tidak satu ulama, hampir mayoritas ulama sepakat tidak mengharamkan melihat wanita melalui cermin. Wa qaulul Isnawi, sementara adapun pendapatnya Imam Isnawi, tabaan karena Imam Isnawi itu tabaan li raudhah, tabaan karena ikut atau karena mengikuti li raudhati terhadap pendapatnya kitab Raudhah. Bagaimana menurut Isnawi, Imam Isnawi itu? Karena Imam Isnawi itu mengikuti yaitu kitab Raudhah, yaitu itu as-sawabu, boleh atau halal, apa hilun nadri, yaitu as-sawabu boleh atau halal, apa hilun nadri, yaitu bolehnya memandang. As-sawabu itu maknanya benar kok. As-sawabu benar, yang benar bahwa hilun nadri boleh memandang, halal memandang,
ilal wajhi, kepada wajah atau pada wajah, wal kafaini, dan kedua ketelapak tangan, inda amnil fitnati, ketika aman dari fitnah, dhaifun, pendapat yang lemah. Jadi ucapan Isnawi, ya, karena beliau mengikuti kitab Raudhah, bahwa benar, yang benar adalah as-shawabu, adapun yang benar itu enak jadikan mubtada. Jadi pendapatnya Isnawi yang mengikuti kitab Raudhah bahwa yang benar as-shawabu, adapun yang benar itu hilun nadri, boleh memandang, ilal wajhil wal kafaini, memandang pada wajah dan kedua telapak tangan, inda amnil fitnati, ketika aman dari fitnah, dhaifun itu abas, itu lemah pendapat. Jadi perkataan Isnawi yang membenarkan, ya, yang membenarkan akan bolehnya orang lelaki memandang wajah dan kedua telapak tangan, sekalipun bahwa memandang wajah dan telapak tangan itu sekalipun aman dari fitnah, pendapat itu lemah, dhaifun, pendapat itu lemah. Artinya apa? Artinya ya pendapat ini masih disangsikan ada iskal, tidak murni boleh, tidak murni benar, ini pendapat ini lemah ini. Wakalada, dan itu, dan seperti itu lemah juga ikhtiyarul Adro'i, pilihannya Imam Adro'i, ya, pilihannya Imam Adro'i, qaula jam'in, terhadap pendapatnya sekelompok ulama, di mana pendapatnya adalah yahilu, boleh atau halal nadru wajhin, melihat wajah, wakafin, dan telapak tangan, wakafi ajuzin, dan telapak tangannya nenek atau orang yang sudah tua, yu'manu, yang aman, min nadrihima, dari memandang keduanya, apa al fitnatu, fitnah. Artinya pendapat ini juga sampai pendapat ini juga sama yang dipilih oleh Imam Adro'i, sebagaimana beliau itu mengikuti pendapatnya sekelompok ulama bahwa boleh melihat wajah dan telapak nenek-nenek, yukmanu, yang dianggap aman dari memandang itu, aman al fitnatu, apa al fitnatu, fitnah. Artinya pendapat ini juga lemah, ya, pendapat ini juga lemah, artinya tidak, masih belum kuat, ya. Lemah itu artinya kan tidak kuat pendapat ini. Wala yahillu, dan tidak boleh, artinya tidak halal atau haram, apa an-nadru, memandang ila unukil hurrati, yaitu ke lehernya seorang wanita merdeka, memandang waroksiha, dan kepalanya wanita merdeka, qot'an, secara qot'i. Artinya bahwa keharamannya seorang lelaki memandang lehernya wanita merdeka dan kepalanya, ini pendapat tentang haramnya itu, yaitu apa? Qot'i, itu sudah. Qot'i itu artinya bahwa pendapat ini tidak ada satupun ulama yang memperdebatkan, yang memperselisihkan, sepakat semuanya. Nah, yang terkait dengan hal yang tadi itu terjadi, yaitu berbeda pendapat, berbeda pendapat. Seperti yang pertama tadi, lelaki itu selama memandang itu tidak menimbulkan syahwat maka enggak apa-apa. Tapi kemudian pendapatnya siapa? Imam Mawardi, Imam Rafi'i,
Nah, ini lebih ekstrim. Tidak harus mengundang syahwat, hanya sekedar melihat, ya, dengan sengaja melihat, sekalipun tanpa syahwat, sekalipun aman dari fitnah, bahwa itu juga tidak diperbolehkan. Ya, beliau menghukumi tidak boleh. Nah, sementara pendapat yang disampaikan Imam Isnawi, ya, termasuk Imam Ad-Durai, itu tadi bahwa halalnya melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita sekalipun aman, pendapat itu dhaif, lemah ternyata. Pendapat itu lemah. Maka itu wakilah dikatakan, artinya ada ulama yang berpendapat begini, yahillu boleh. Nah ini, tapi bolehnya ma'al karohati disertai dengan hukum makruh. Apa? An-nadharu, yaitu melihat bila syahwatin, dengan tanpa syahwat. Jadi kalau melihat dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan tidak menimbulkan syahwat, wa khaufi fitnatin, saya batasi dulu. Maka dengan cara seperti itu hukumnya boleh tapi makruh. Karena memangnya kepentingannya apa? Ya, sengaja melihat wanita itu loh, kepentingannya apa? Kalau itu berkepentingan, satu misal terjadi transaksi jual beli, nggak ada masalah. Atau sedang tolabul ilmi, si lelaki itu sedang menjelaskan, ya, pelajaran di depan kaum muslimat, satu misal, ini nggak ada masalah karena kepentingannya adalah tolabul ilmi. Maka itu saya ulangi lagi, yahilu halal ma'al karohati, yang disertai dengan hukum makruh apa? An-nadhru, melihat, bila syahwatin, dengan tanpa syahwat, wa khaufi fitnatin, dan aman dari fitnah, melihat ilal amati, kepada amat. Luar biasa. Jadi melihat amat saja, ya, melihat, sengaja melihat, sekalipun tidak menimbulkan syahwat dan aman dari fitnah aja dihukumi halal, boleh tapi makruh, ya. Boleh tapi makruh ilama, lah ini ilama, terkecuali ngelihatnya itu ma baina surati warubati, itu terkecuali bagian tubuh diantara pusar dan lutut. Kecuali itu yang tidak boleh memang, ya. Kalau melihat yang lain itu boleh tapi makruh, ya, boleh tapi makruh. Kecuali kalau melihat antara lutut dan pusar dan lutut, no, haram. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya ma baina surah wa rubbah, itu auratuha, jadi auratnya si amat disolati, di dalam sholat. Jadi aurat sholatnya yang harus ditutupi oleh hamba saya itu kan itu, yaitu antara pusar dan lutut. Walaisa, dan tidak termasuk minal aurati, dari aurat, tidak termasuk aurat apa? As-sautu, suara. Sering juga bagi orang yang ketat itu hukumnya, megang fikih yang ketat itu, dia mendengarkan suara wanita itu ada yang hukumnya haram, sehingga karena dihukumi haram, ada sebagian ulama itu melarang wanita untuk mengikuti lomba MTQ itu, ya, lomba kiroah itu diharamkan itu. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa suara wanita itu haram. Tetapi saya tegaskan di sini di dalam kitab Fathul Mu'in, walaisa minal aurati sawatu as-sautu,
Walaisa dan tiada termasuk ya minal aurati bagian daripada aurat apa asautu suara. Kalau bukan suara, kalau suara itu dianggap bukan aurat, kecuali kalau menghukumi bahwa suara itu aurat maka haram namanya aurat. Kalau dihukumi bukan aurat maka fala yahrumu, maka tidak haram. Apa sih ma'uhu mendengarkan suaranya wanita tadi. Fala illa in khosiyah, kecuali kalau mendengarkan suara wanita itu in khosiyah jika khawatir minhu dari sima, dari mendengarkan itu apa, yaitu fitnatan akan fitnah. Jadi kalau menimbulkan fitnah, menimbulkan ujian bagi si lelaki karena mendengarkan itu, akhirnya membayang-bayangkan yang enggak. Suaranya aja begitu enak, apalagi ya kira-kira orangnya cantik mungkin. Bagaimana desahannya ya, suaranya aja sudah menarik banget. Loh, kalau seperti itu yang menimbulkan fitnah seperti itu maka haram. Atau au iltadza, atau dirasakan nikmat ya, dirasakan nikmat ai iltadza, jadi ngerasa non Masya Allah desahan suaranya itu. Awil iltadza, atau merasa-rasakan nikmat bi dengan suara. Kalau seperti itu adanya maka haram hukumnya. Makanya di situ pengecualian. Saya juga mengulas kembali nih, takut salah. Bahwa yang tadi saya jelaskan di atas, wakilah sebagian ulama berpendapat yahilu halal ma'al karohati, ya halalnya disertai dengan hukum makruh apa an-nadru, melihat bila syahwatin yang tidak disertai dengan syahwat, wa khaufi fitnatin, dan tanpa dan aman dari fitnah. Jadi wa khaufi fitnatin itu amanlah dari fitnah, ilal amati, melihat kepada si amat, kecuali yaitu kecuali yang dilihat itu antara pusar dan lutut, kecuali itu ya. Kalau yang itu yang dilihat maka jadi haram. Wa afta, dan telah memberikan fatwa siapa ba'dul mutaakhirina, sebagian ulama-ulama mutaakhirin, bijawazi nadri sohiri, bolehnya melihat anak kecil, lelaki kecil, melihat dinisai terhadap wanita-wanita, wil walaimi, di dalam resepsi wal afroh, dan acara-acara kebahagiaan. Sebagian ulama memfatwakan boleh lelaki kecil melihat para wanita-wanita di pesta-pesta ya. Wal mu'tamadu, sementara adapun pendapat yang paling muktamad inda syaikhaini, menurut ulama yang dijuluki syaikhon. Siapa ini yang dimaksudkan? Yaitu tidak ada lain adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, di mana beliau dalam hal masalah ini, masalah melihatnya anak lelaki kecil melihat seorang perempuan itu ya, bahwa begini, admu jawazi nadri farjin soghiratin natustahawu, ini beda ya ini. Bahwa mutamadu, adapun pendapat yang mutamad yang kuat inda syaikho, ini menurut dua ulama yang dijuluki syaikhon, dua tokoh besar ini ahli fikih, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Dalam pendapatnya beliau yang muktamad adalah ademu jawazi nadri farji soghiratin,
tidak boleh memandang farji anak kecil, ya, tidak boleh memandang farjinya wanita kecil. Wanita kecil itu artinya anak kecil lah, anak kecil yang wanita atau perempuan yang masih kecil. Tidak boleh adamu jawazi nadri farji soghiratin, ya, tidak boleh memandang kemaluan, ya, tidak boleh memandang farji soghiratin, kemaluan perempuan yang masih kecil. La tustaha, sekalipun belum mengundang syahwat, tidak boleh menurut kaulnya Imam Syaikhaini, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wakila, sebagian ulama mengatakan yukrohu, dimekruhkan, bukan dilarang, bukan. Ini sebagian ulama, tidak mengharamkan. Tapi sebagian ulama makruh hukumnya melihat kemaluan perempuan, ya, perempuan wanita, ya, namanya perempuan, melihat kemaluan perempuan yang masih kecil itu makruh hukumnya. Wakila, dan sebagian ulama berpendapat yukrohu, dimekruhkan. Apa zalika, yaitu melihat kemaluan perempuan yang masih kecil. Wasohaha, nah ini beda lagi. Jadi tadi itu terkait dengan boleh apa enggak seseorang melihat kemaluan wanita yang masih kecil itu. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tidak memperbolehkan. Sebagian pendapat ulama boleh tapi makruh. Sementara ada pendapat yang lain wasohaha, dan telah menilai soheh, telah mengesahkan siapa al-mutawaliyu, yaitu Imam Mutawali. Mengesahkan adalah maksudnya gimana? Khillan nadri farjis soghiri, boleh melihat kemaluan, yaitu kemaluan daripada anak laki-laki yang masih kecil. Ila tamyizi, sampai usia tamyiz. Wajah zama, dan telah menetapkan, telah menegaskan bi, dengan kaul, dengan pendapat seperti ini, ghairuhu, selain mutawali. Wakilah, sebagian ada yang mengatakan itu yahrumu, haram, sama itu katanya. Jadi di sini itu hampir ada berapa ya? Ada 3 apa 4. Coba kita perhatikan lagi. Menurut Imam, yaitu Rafi'i dan Nawawi, hukum tentang melihat terhadap kemaluan, ya, kemaluan perempuan yang masih kecil itu, ya, sekalipun tidak menarik atau mengundang syahwat, hukumnya haram. Sebagian, ya, kalau tidak mengundang syahwat, hanya sekedar melihat, umpamanya itu boleh tapi makruh. Sementara Imam Mutawali boleh, ya, melihat kemaluan, yaitu anak laki-laki sampai usia tamyiz. Dan itu juga ditegaskan oleh ulama atau pendapat ulama yang lain. Nah, sebagian ada yang mengatakan bahwa melihat, ya, melihat kemaluan lelaki dengan tidak ada maksud dan tujuan itu haram. Begitu juga haram hukumnya, yaitu seseorang melihat kemaluan perempuan yang masih kecil sekalipun tidak mengundang syahwat. Wa yajuzu, dan boleh, ya, sementara wajuzu boleh linahwil umi, bagi semisal ibu. Apa bolehnya? Nadru farjaima, itu melihat kemaluan keduanya, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, boleh kalau seorang ibu itu, ya. Wa masuhu, dan menyentuhnya, menyentuh farjahima boleh. Zaman ar-rodoi, tentu zaman ar-rodoi pada waktu
yaitu menyusui, wat tarbiyati, dan waktu mengatur atau mengurus. Itu kalau nggak boleh umpamanya megang, nggak boleh ngelihat ibu loh, bagaimana ngurus anak? Wong anak ini masih kecil kok, umur 6 tahun itu pun anak-anak sekarang itu masih cawinya, masih ibunya kok. Kok andai kan dihukumi nggak boleh haram, ini berat ini pelaksanaannya. Sehingga ulama dengan ijtihadnya boleh bagi ibu, karena ibu punya kepentingan, pertama adalah untuk rodok, kedua dalam rangka untuk mengurus. Itu pun lidoruroti, karena alasan darurat. Walil abdi al-adli, bagi seorang hamba yang adil. Adil itu warok, saya kira orangnya baik, orangnya soleh, orangnya sangat menjaga. Bagi seorang hamba yang adil, istilahnya itu adil. Adil itu soleh, memegang hukum, ya. Bagi hamba yang adil itu an-nadru, adapun melihat, ila sayyidatihi, kepada tuannya, kepada juragannya, ya, atau kepada majikan perempuannya lah. Ila sayyidatihi, kepada majikan perempuannya si budak tadi, al-muttasifati, yang mempunyai sifat bila adalati, dengan sifat yang adil. Kalau memang budaknya itu warok, majikan perempuannya juga punya sifat warok, boleh melihatnya itu. Yang penting ma'ada, selain ma baina, antara ma baina surati, antara pusar, warukbati, dan rukbah, yaitu lutut. Yang penting itu, jangan lebih dari itu. Kalau yang dilihat itu ya di bawah apa namanya, di bawah pusarnya, itu nggak boleh. Selain itu pokoknya, selain antara, ya, yang nggak boleh itu selain antara, yaitu pusar dan lutut, di antara jarak itu. Kalau selainnya nggak apa-apa itu, tapi dengan catatan bahwa antara budak dan majikan wanitanya itu adalah orang-orang yang memang warok. Kalau nggak warok nggak boleh, ya. Kalau nggak warok tidak boleh. Wali mahromin, nah ini masuk kepada mahrom sekarang. Wali mahromin, bagi mahrom, ya. Wali mahromin, dan bagi mahrom, walau fasikun, sekalipun mahrom itu fasik, sekalipun mahrom itu adalah fasik, au kafiron, atau kafir, ya. Apa nadruma, boleh melihat atau memandang, ma sesuatu, waro'a surotin, yaitu bagian tubuh selain antara pusar, warukbatin, dan lutut, minha, dari perempuan mahromnya. Jadi artinya begini loh, sementara bagi mahrom, ya, dari mahrom, sekalipun mahromnya itu orang fasik atau orang kafir, itu boleh memandang bagian tubuh selain antara pusar dan lutut perempuan dari mahromnya. Jadi ini saudara lah, semahrom itu, satu ayah satu ibu, ada saudara laki, ada saudara perempuan tadi. Itu batasannya boleh melihat, ya, memandang antara adik dan kakak boleh. Cuma memandangnya itu dibatasi selain antara apa, pusar dan lutut perempuan mahromnya tadi, saudara mahromnya tadi. Karena dria minha, dari mahrom, karena dria, sebagaimana, ya, sebagaimana karena dria, seperti halnya memandangnya mahrom perempuan tadi. Bagi perempuan mahromnya itu, yaitu boleh apa, ilahi, kepada mahrom laki-laki tadi. Jadi samalah hukumnya itu.
Ya, boleh bagi perempuan memandang kepada mahramnya yang laki tadi, mahram laki tadi. Artinya karena dia sebagaimana bolehnya memandang ya perempuan mahram ilaihi kepada mahramnya, wali mahramin, dan itu bagi mahram, wa mumathilin, dan yang sesama jenis lah ya, dan sesama jenis, wa mumathili. Masuma ini boleh apa masuma ya, diperbolehkan menyentuh mawara asurati, bagian tubuh selain waro asurati, selain yaitu pusar, warubati, dan lutut ya. Jadi wali mahromin wa mumasilin itu sesama jenis, artinya mbak dengan adiknya itu ya, boleh menyentuh bagaimanapun, tapi tidak boleh memegang ya di bagian tubuh selain pusar dan lutut. Nah memang begitulah masudorin. Sementara adapun menyentuh punggung, ausakin atau menyentuh betis, ausaki mahromi atau menyentuh betis mahromnya, betis mahrom perempuannya laki tadi, kaumihi seperti ibunya siapa ya, ibunya lelaki tadi, wabinti dan anak perempuannya bapak, waksu atau sebaliknya ya, sebaliknya itu artinya ibu dan anak perempuan tadi, itu layahilu tidak boleh megang, layahilu tidak boleh ilali hajatin, kecuali ada kepentingan. Jadi kalau begini loh, jadi tidak boleh memegang punggung atau memegang betis dari perempuan mahramnya itu, semisal ibunya atau anak perempuannya ya, atau juga wa'aksu dan sebaliknya ya, sebaliknya yaitu seorang bapak ya memegang apa namanya betisnya bapak, apa itu, memegang punggungnya ya, atau memegang betisnya, ini seperti itu kayaknya. Itu tidak boleh kecuali punya kepentingan ya, terkecuali karena ada keperluan au syafakotin. Nah ini yang agak longgar, au syafakotin, atau karena ekspresi kasih sayang. Kalau karena ekspresi sayang nggak ada masalah, bapak ke anaknya begitu, atau saudara laki kepada saudara perempuan ya nggak apa-apa lah. Maka itu wahai itu harumah, ketika haram apa nadru melihatnya, melihatnya laki-laki itu ketika haram, maka harumah, maka haram apa masuhu, pegangannya laki-laki bila hailin tanpa halangan ya, anahu karena sesungguhnya ya, sesungguhnya memegang itu ablagu lebih ya terasa, lebih sampailah, lebih sampai terasanya fil ladzati di dalam kenikmatannya. Beda ya, ketika memandang itu haram, maka tentu memegang dengan tanpa adanya apa namanya penghalang itu haram, karena memegang itu jauh lebih bisa merasakan kenikmatannya. Nah memang begitulah, yahrumu haram apa masu wajil ajnabiyati, memegang wajah wanita lain mutlakon secara mutlak. Secara mutlak itu artinya ya mutlak, tidak perlu dikoyiti lagi, dibatasi lagi, pokoknya memegang wajah lain, wanita lain tanpa kepentingan dan tujuan, maka hukumnya haram. Wa kullu ma haruma, sementara adapun setiap
sesuatu. Haruma yang haram apa nadruhu memandang, ya, apa nadruhu memandang, hu akan mah, minhu dari lelaki, au minha atau dari perempuan. Segala sesuatu yang haram dipandang, baik itu bagi lelaki maupun bagi perempuan, ya. Haramnya mutasilan, haramnya itu mutasil, nempel, masih belum lepas. Maka haruma, maka haram apa nadruhu memandang kepada mamun fasilan dalam keadaan terpisah. Contohnya begini, kakola matiyatin seperti potongan kuku, au rijlin atau potongan apa namanya kukunya tangan, wasya'rin dan potongan rambut, wasya'ri meratin dan potongannya, ya, cukurannya atau rambutnya, potongan rambut wanita, wa anati rijlin, ya, dan termasuk apa ana itu, wa anatu rojulin, kok rijlin, wa anatu rojulin, yaitu kemaluan, bulu dari kemaluan lelaki. Wajibu maka wajib apa muwaratuhuma, yaitu menguburnya atau memendemnya. Jadi begini, segala sesuatu baik dari lelaki maupun dari perempuan, ketika haram dipandang, haram dilihat, pokoknya segala sesuatu mana yang diharamkan dalam hukum, maksudnya segala sesuatu yang diharamkan dalam hukum, baik haram bagi lelaki maupun haram bagi perempuan, di mana haramnya itu yang dilihat itu sesuatunya masih menempel, maka ketika sudah tidak menempel atau lepas, sesuatu itu ketika lepas tetap haram hukumnya. Contoh, ada seorang wanita memandang rambutnya wanita itu haram, apalagi rambutnya itu dengan apa, rambut yang bagus, metal, ya, apalagi disemir, ya, memandang, sampai memandang rambutnya wanita pada saat belum dicukur itu haram, maka ketika sudah dicukur jatuh lepas dari badannya itu juga haram. Jadi segala sesuatu yang haram waktu menempel, lepas pun nanti haram melihatnya. Nah, haram ini nanti kita lihat masing-masing. Bagi perempuan yang haram itu mana, bagi laki-laki, bagi perempuan, maksudnya ketika memandang sesuatu dari lelaki itu mana yang haram, ya, begitu juga bagi lelaki itu memandang wanita yang haram itu apa, ya, bagian mana yang haram, maka ketika bagian mana yang haram dari tubuhnya itu kemudian umpamanya itu lepas, dicukur, dipotong, maka tetap haram sekalipun bahwa yang namanya yang waktu diharamkan itu sudah lepas dari badannya. Ya, seperti rambut yang dicukur itu, rambut wanita itu haram dilihat. Ketika dicukur ya apa? Melihat potongan rambut dari perempuan itu juga haram. Maka sebab itu hukum di sini biar haram ini tidak terus menerus, maka wajib untuk dipendem. Kukunya wanita yang ketika kita memandang itu haram, maka ketika kuku itu sudah diketok, dipandang oleh kita tetap haram. Karena ini haram, maka wajib untuk dipendem, dikuburkannya. Ya, mungkin barangkali sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.